Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Satrio Ivan Trijanto. NPM saya adalah 15 11 900 161. Halo, perkenalkan nama saya Dwi Septiana, NPM 15119000151. Hai teman-teman, nama aku Amanda Eva Wulandari, NPM 15 11 900 149. Halo, nama aku Pinter Tiara Asalfa, NPM 15119000182. Assalamualaikum teman-teman. Menurut kalian apa aja sih tipe-tipe konseling dan psikoterapi itu? Daripada penasaran, disimak ya penjelasan di video ini. Di kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang tipe-tipe konseling dan psikoterapi. Tipe konseling itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu konseling individu dan konseling kelompok. Konseling individu menurut pendapat Sofyan Willis adalah pertemuan konselor dengan klien secara individual, di mana terjadi hubungan antara konseling dan konselor yang berupaya memberikan bantuan untuk pengembangan pribadi klien, dan klien dapat mengantisipasi masalah-masalah yang dihadapinya. Diperkuat oleh Tahirin, konseling individu bisa diartikan proses membantu dari konselor kepada klien untuk mendapatkan apa yang menjadi tujuan masalah dan upaya mengembangkan pribadi klien dalam menjadikan diri klien yang bisa beradaptasi dan dapat melakukan penyesuaian dengan lingkungan sosial dengan normal. Lalu, tujuan konseling individu yaitu terciptanya pribadi seseorang yang dapat menjalankan kehidupan sehari-harinya dengan baik, serta menghadapi dan mampu untuk menyelesaikan masalah yang mengganggu kehidupannya, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sosial. Dengan kata lain, konseling individu bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh klien. Selanjutnya, ada 5 tahapan dalam proses konseling individu, yaitu yang pertama ada tahapan pengantaran. Tahapan pertama ini dimulai sejak awal interaksi antara konselor dan subjek sasaran layanan atau kegiatan pendukung. Yang kedua ada tahap penjajakan. Tahapan ini pertama-tama dimaksudkan untuk mengetahui efek pengantaran terhadap diri subjek sasaran layanan atau pendukung. Yang ketiga ada tahap penafsiran. Tahap ketiga ini pada dasarnya adalah memberikan makna secara lebih jauh, bahkan melakukan kajian mendalam terhadap informasi dan data yang dihasilkan dalam tahap penjajakan. Yang keempat ada tahap pembinaan. Pada tahap keempat ditekankan pembinaan apa yang perlu dikembangkan pada diri sasaran layanan terarah pada peran nyata yang perlu dilaksanakan subjek tersebut terkait dengan permasalahannya. Yang kelima ada tahap penilaian. Tahap penilaian dilakukan untuk mengetahui capaian hasil layanan, khususnya hasil pembinaan yang telah dilaksanakan melalui tahapan keempat. Yang kedua ada konseling kelompok. Konseling kelompok adalah konseling perorangan yang dilaksanakan di dalam suasana kelompok, di mana ada konselor dan ada klien, yaitu para anggota kelompok yang jumlahnya minimal 2 orang, di mana juga ada pengungkapan dan pemahaman masalah klien, penelusuran sebab-sebab timbulnya masalah, upaya pemecahan masalah, dan kegiatan evaluasi tindak lanjut. Tujuan konseling kelompok adalah berkembangnya kemampuan sosialisasi siswa, khususnya kemampuan berkomunikasinya. Melalui konseling kelompok, hal-hal yang dapat menghambat atau mengganggu sosialisasi dan komunikasi siswa diungkap dan didinamikakan melalui berbagai teknik, sehingga kemampuan sosialisasi dan berkomunikasi siswa berkembang secara optimal. Tahapan-tahapan konseling kelompok. Yang pertama, tahap awal kelompok. Proses utama selama tahap awal adalah orientasi dan eksplorasi. Pada awalnya, tahap ini akan diwarnai keraguan dan kekhawatiran, namun juga harapan dari peserta. Apabila konselor mampu memfasilitasi kondisi tersebut, tahap ini akan memunculkan kepercayaan terhadap kelompok. Langkah-langkah pada tahap awal kelompok adalah
menerima secara terbuka dan mengucapkan terima kasih, berdoa, menjelaskan pengertian konseling kelompok, menjelaskan tujuan konseling kelompok, menjelaskan cara pelaksanaan konseling kelompok, menjelaskan asas-asas konseling kelompok, dan melaksanakan perkenalan dilanjutkan rangkaian nama. Yang kedua, ada tahap peralihan. Tujuan tahap ini adalah membantu iklim saling percaya yang mendorong anggota menghadapi rasa takut yang muncul pada tahap awal. Konselor perlu memahami karakteristik dan dinamika yang terjadi pada tahap transisi. Langkah-langkah pada tahap peralihan adalah: yang pertama, menjelaskan kembali kegiatan konseling kelompok, tanya jawab tentang kesiapan anggota untuk kegiatan lebih lanjut, mengenali suasana apabila anggota secara keseluruhan atau sebagian belum siap untuk memasuki tahap berikutnya dan mengatasi suasana tersebut. Yang ketiga, ada tahap kegiatan. Pada tahap ini, ada proses penggalian permasalahan yang mendalam dan tindakan yang efektif, menjelaskan masalah pribadi yang hendak dikemukakan oleh anggota kelompok. Yang terakhir, ada tahap pengakhiran. Pada tahap ini, pelaksanaan konseling ditandai dengan anggota kelompok mulai melakukan perubahan tingkah laku di dalam kelompok. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tipe psikoterapi. Yang pertama ada terapi psikoanalisis. Terapi psikoanalisis adalah teknik atau metode pengobatan yang dilakukan oleh terapis dengan cara menggali permasalahan dan pengalaman yang direpresinya selama masa kecil serta memunculkan dorongan-dorongan yang tidak disadarinya selama ini. Lalu yang selanjutnya ada tujuan konseling psikoanalisis. Tujuan dari konseling psikoanalisis adalah untuk membentuk kembali struktur karakter individu dengan membuat yang tidak sadar menjadi sadar dalam diri klien. Lalu ada teknik-teknik dalam terapi psikoanalisis. Teknik-teknik terapi dalam psikoanalisis itu ada 5. Yang pertama ada asosiasi bebas, yang kedua interpretasi atau penafsiran, yang ketiga analisis mimpi, yang kedua analisis resistensi, dan yang kelima adalah analisis transferensi. Lalu saya akan menjelaskan satu-satu ya. Mulai dari asosiasi bebas. Asosiasi bebas adalah teknik yang memberi kebebasan pada klien untuk mengatakan apa saja perasaan, pemikiran, dan renungan yang ada dalam diri klien. Lalu yang kedua, penafsiran atau interpretasi. Interpretasi adalah prosedur dasar yang digunakan dalam analisis asosiasi bebas, analisis mimpi, analisis resistensi, dan analisis transparansi. Lalu selanjutnya ada analisis mimpi. Dalam analisis mimpi ini, mimpi dipandang sebagai jalan utama menuju ke alam tak sadar. Dari analisis mimpi tersebut, konselor dapat memahami konflik yang dihadapi oleh klien. Teknik ini membuka hal-hal yang tidak disadari dan memberi kesempatan pada klien untuk masalah-masalah yang belum terpecahkan. Lalu selanjutnya ada analisis resistensi. Resistensi adalah sesuatu yang melawan kelangsungan terapi dan mencegah klien mengemukakan bahan yang tidak disadari. Selama asosiasi bebas dan analisis mimpi, klien dapat menunjukkan ketidaksediaan untuk menghubungkan pikiran, perasaan, dan pengalaman tertentu. Lalu yang terakhir ada analisis transferensi. Menurut Freud, setelah pasien mengetahui arti sesungguhnya dari hubungan transferensi dengan konselornya, pasien akan memperoleh pemahaman atas pengalaman-pengalaman dan perasaan masa lalunya, serta menghubungkan pengalaman-pengalaman dan perasaan masa lalunya tersebut dengan kesulitan yang dialami sekarang. Terapi behavioral. Terapi behavior atau terapi perilaku adalah penerapan aneka ragam teknik dan prosedur yang berakar pada berbagai teori tentang belajar. Terapi perilaku ialah semua tingkah laku atau tindakan seseorang yang dilihat dari situasi atau stimulusnya untuk membantu individu mengubah perilakunya agar dapat memecahkan masalahnya, baik dilihat, didengar, atau dirasakan oleh orang lain atau diri sendiri. Tujuan dari terapi behavioral. Pada dasarnya, terapi behavioral diarahkan pada tujuan-tujuan memperoleh tingkah laku baru, penghapusan tingkah laku yang maladaptif, serta memperkuat dan mempertahankan tingkah laku yang diinginkan. Jadi, tujuan konseling behavioral adalah untuk memperoleh tingkah laku, mengeliminasi perilaku yang maladaptif, dan memperkuat serta mempertahankan perilaku
jangka waktu yang lama. Adapun tujuan umumnya yaitu menciptakan kondisi baru untuk belajar dengan asumsi bahwa pembelajaran dapat memperbaiki masalah perilaku. Jenis-jenis terapi behavioral. Yang pertama, terapi perilaku kognitif. Terapi ini menggunakan metode pengobatan yang didasarkan pada pikiran dan perasaan yang menyebabkan perilaku tertentu dan gangguan jiwa. Yang kedua, analisis perilaku terapan, yaitu metode pengkondisian yang menggunakan cara positif untuk mengubah perilaku klien. Yang ketiga, teori pembelajaran sosial. Tahapan pelaksanaan terapi behavioral. Yang pertama, melakukan assessment. Tahap ini bertujuan untuk menentukan apa yang dilakukan konseling pada saat ini. Assessment dilakukan adalah aktivitas nayat, perasaan, dan pikiran konseling. Yang kedua, menetapkan tujuan atau goal setting. Konselor dan konseling menentukan tujuan konseling sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan informasi yang telah disusun dan dianalisis. Yang ketiga, implementasi teknik. Setelah tujuan konseling dirumuskan, konselor dan konseling menentukan strategi belajar yang terbaik untuk membantu konseling mencapai perubahan tingkah laku yang diinginkan. Yang keempat, evaluasi dan pengakhiran. Evaluasi behavioral merupakan proses yang berkesinambungan. Evaluasi dibuat atas dasar apa yang konseling perbuat. Tingkah laku konseling digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas konselor dan efektivitas tertentu dari teknik yang digunakan. Yang kelima, feedback. Feedback yaitu memberikan dan menganalisis umpan balik untuk memperbaiki dan meningkatkan proses konseling. Yang ketiga yaitu ada terapi client center. Menurut Roger yang dikutip oleh Carol Corey menyebutkan bahwa terapi client center merupakan teknik konseling di mana yang paling berperan adalah klien itu sendiri. Klien dibiarkan untuk menemukan solusi mereka sendiri terhadap masalah yang tengah mereka hadapi. Hal ini memberikan pengertian bahwa klien dipandang sebagai partner dan konselor hanya sebagai pendorong dan pencipta situasi yang memungkinkan klien untuk bisa berkembang sendiri. Tujuan terapi client center itu sendiri yaitu yang pertama, menciptakan suasana yang kondusif bagi klien untuk mengeksplorasi diri sehingga dapat mengenal hambatan-hambatan pertumbuhannya. Yang kedua yaitu membantu klien agar dapat bergerak ke arah keterbukaan, kepercayaan yang lebih besar kepada dirinya, dan keinginan untuk menjadi pribadi yang mandiri. Teknik-teknik dalam terapi client center. Yang pertama yaitu konselor menciptakan suasana komunikasi antar pribadi yang merealisasikan segala kondisi. Yang kedua, konselor menjadi seorang pendengar yang sabar dan peka, yang meyakinkan dia diterima dan dipahami. Yang ketiga, konselor memungkinkan klien untuk mengungkapkan seluruh perasaannya secara jujur, lebih memahami diri sendiri, dan mengembangkan suatu tujuan perubahan dalam diri sendiri dan perilakunya. Terapi Gestalt. Terapi Gestalt dikembangkan oleh Frederick Perls adalah bentuk terapi eksistensial yang berpijak pada premis bahwa individu-individu harus menemukan jalan hidupnya sendiri dan menerima tanggung jawab pribadi jika mereka berharap mencapai kematangan, karena bekerja terutama di atas prinsip kesadaran. Terapi Gestalt berfokus pada apa dan bagaimananya tingkah laku dan pengalaman di sini dan sekarang dengan memadukan bagian-bagian kepribadian yang terpecah dan tidak diketahui. Tujuan terapi Gestalt adalah membantu klien agar menemukan pusat dirinya. Perls mengatakan, jika Anda berpusat pada diri Anda sendiri, maka Anda tidak harus disesuaikan lagi. Maka apapun yang lewat dan diasimilasi oleh Anda
Anda bisa memahaminya dan Anda berhubungan dengan apapun yang terjadi. Sasaran utama terapi Gestalt adalah pencapaian kesadaran. Kesadaran dengan dan pada dirinya sendiri, dipandang kuratif. Tanpa kesadaran, klien tidak memiliki alat untuk mengubah kepribadiannya. Dengan kesadaran, klien memiliki kesanggupan untuk menghadapi dan menerima bagian-bagian keberadaan yang diingkarinya, serta untuk berhubungan dengan pengalaman subjektif dan kenyataan. Klien bisa memilih suatu kesatuan dan menyeluruh. Apabila klien menjadi sadar, maka urusannya yang tidak selesai akan selalu muncul sehingga bisa ditangani dalam terapi. Teknik-teknik terapi Gestalt. Yang pertama, permainan-permainan dialog. Yang kedua, membuat lingkaran. Yang ketiga, urusan yang tak selesai. Yang keempat, saya memikul tanggung jawab. Yang kelima, saya memiliki suatu rahasia. Yang keenam, bermain proyeksi. Yang ketujuh, pembalikan. Dan yang terakhir, ada irama kontak dan penarikan. Yang kelima, ada terapi rasional emotif. Pengertian terapi rasional emotif itu sendiri adalah sistem psikoterapi yang mengajari individu bagaimana sistem keyakinannya menentukan yang dirasakan dan dilakukannya pada berbagai peristiwa dalam kehidupan. Awalnya, terapi ini bernama terapi rasional, namun karena banyak memperoleh anggapan keliru, sehingga pada tahun 1961 diubah namanya menjadi terapi rasional emotif. Elif menggabungkan terapi humanistik, filosofis, dan behavioral menjadi terapi rasional emotif yang disingkat dengan TRE. Tujuan terapi rasional emotif. Yang pertama, memperbaiki dan mengubah skala perilaku, sikap, persepsi, cara berpikir, keyakinan serta pandangan-pandangan yang irasional dan tidak logis menjadi rasional dan logis agar klien dapat mengembangkan dirinya. Yang kedua, menghilangkan gangguan emosional yang merusak seperti rasa takut, rasa bersalah, rasa berdosa, rasa cemas, merasa was-was, dan rasa marah. Yang ketiga, untuk membangun minat, pengendalian diri, toleransi, kesediaan menerima ketidakpastian, fleksibel, komitmen terhadap sesuatu, berpikir logis, keberanian mengambil resiko, dan penerimaan diri klien. Lalu ada langkah-langkah terapi rasional emotif. Yang pertama, terapis berusaha menunjukkan bahwa cara berpikir klien harus logis, kemudian membantu bagaimana dan mengapa klien sampai pada cara seperti itu. Lalu yang kedua, menunjukkan kepada klien bahwa ia mampu mempertahankan perilaku, maka akan terganggu dan cara pikirnya yang tidak logis. Inilah yang menyebabkan masih adanya gangguan sebagaimana yang dirasakan. Yang ketiga, bertujuan mengubah cara berpikir klien dengan membuang cara berpikir yang tidak logis. Yang keempat, dalam hal ini konselor menugaskan klien untuk mencoba melakukan tindakan tertentu dalam situasi nyata. Yang selanjutnya ada teknik-teknik terapi rasional emotif. Yang pertama ada teknik emotif. Teknik emotif yaitu teknik untuk mengubah emosi klien. Ini sepenuhnya melibatkan emosi klien saat ia melawan keyakinan-keyakinannya yang irasional. Lalu yang keenam ada terapi realitas. Terapi realitas adalah pendekatan kombinasi psikoterapi dan konseling yang dikembangkan oleh William Glasser pada tahun 1960. Terapi reality dianggap sebagai variasi dari kognitif behavioral terapi. Lalu selanjutnya ada karakteristik reality terapi. Yang pertama, penekanan pada pilihan dan tanggung jawab. Jika kita memiliki sesuatu untuk kita kerjakan, kita harus bertanggung jawab kepada apa yang kita pilih. Yang kedua, menolak transferensi. Glasser berpendapat bahwa transferensi merupakan cara bagi terapis dan klien menghindari untuk menjadi diri mereka sendiri dan rasa memiliki terhadap apa yang mereka kerjakan saat ini adalah benar. Terapis menempuh cara beradanya yang sejati bahwa mereka menjadi diri sendiri, tidak memainkan peran sebagai ayah, ibu, atau siapapun bagi klien. Lalu yang ketiga, menjadi terapi untuk saat ini. Pendapat Glasser, apapun kesalahan yang kita buat di masa lalu tidak berhubungan untuk saat ini karena masa lalu itu telah tetap dan tidak bisa diubah.
Lalu yang keempat, menghindari fokus pada gejala. Glasser berpendapat bahwa orang-orang yang memiliki gejala, mereka hanya akan bebas dari gejala tersebut bila mereka menemukan sebuah kebahagiaan. Lalu yang terakhir ada tantangan gambaran sakit mental tradisional. Choice Theory menolak pikiran tradisional bahwa orang dengan problem gejala fisik dan psikologis dikatakan sakit mental. Glasser melukiskan gambaran psikiater sebagai seorang yang mendiagnosa individu secara luas dengan sakit mental, dan psikiater berusaha meyakinkan pasien-pasien bahwa patologi dari otak merupakan penyebab masalah mereka. Kemudian psikiater mengobati pasien-pasien tersebut dan memberi resep obat psikiatri. Lalu selanjutnya ada terapi keluarga. Terapi keluarga mempunyai pengertian sebagai terapi yang berfokus pada interaksi antar anggota keluarga, bukan lagi suatu terapi yang berfokus pada perorangan. Terapi keluarga diperlukan karena terapi yang berpusat pada satu pribadi saja tidak akan menyelesaikan persoalan dalam keluarga secara menyeluruh. Terapi keluarga mempunyai perbedaan yang nyata dengan terapi lain yang bersifat perorangan. Teknik-teknik mendasar dalam terapi keluarga. Teknik-teknik mendasar dalam terapi keluarga biasanya berupa teknik untuk menetapkan hubungan yang saling percaya dengan keluarga. Pada saat masa-masa lalu, seorang terapis mempunyai hubungan terpisah dengan keluarga yang menjadi kliennya. Perannya lebih banyak menjadi seorang ahli mengenai keluarga, maka pada perkembangan terakhir, seorang terapis keluarga mengembangkan sistem keluarga dan terapis. Terapis menjadi sosok yang juga ikut mengalami dan merasakan dinamika keluarga. Bersama-sama dengan keluarga yang menjadi kliennya, dia menyusun genogram mereka.